Saya jelaskan ya Bu. Suhu basal tubuh adalah suatu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan mengukur suhu tubuh untuk mengetahui suhu basal tubuh yang dapat menentukan masa ovulasi. Suhu tubuh basal adalah suhu tubuh sebelum ada aktivitas apapun. Biasanya diambil pada saat bangun tidur dan belum meninggalkan tempat tidur. Untuk efektivitas metode suhu basal tubuh sendiri, efektif metode suhu basal baru cukup untuk dengan angka kegagalan, yaitu 0,3 sampai 6,6 kehamilan pada 100 wanita per tahun. Lebih efektif apabila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain seperti kondom, spermisida atau metode kalender atau pantang berkala. Untuk keuntungan suhu tubuh, untuk metode suhu basal tubuh, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasangan terhadap masa subur. Yang kedua, membantu wanita yang mengalami siklus tidak teratur dengan cara mendeteksi ovulasi. Yang keempat, dapat membantu menunjukkan perubahan tubuh lain selain mendeteksi. Yang keempat, berada dalam kendali wanita. Yang kelima, dapat digunakan untuk mencegah atau meningkatkan kehamilan. Keterbatasan metode suhu basal tubuh sendiri: yang pertama, membantu motivasi. Yang kedua, perlu diajarkan oleh spesialis keluarga berencana alami. Yang ketiga, suhu tubuh basal dipengaruhi oleh penyakit, kurang tidur, stres, ataupun tekanan emosional. Yang selanjutnya ada juga alkohol, pengguna sedativa, imunisasi, iklim, dan gangguan saluran cerna. Apabila suhu tubuh tidak diukur pada saat waktu yang sama setiap hari, ini akan menyebabkan ketidakteraturan suhu tubuh basal, tidak mendeteksi permula masa subur sehingga mempersulit untuk mencapai kehamilan. Selanjutnya, membutuhkan masa pantang yang panjang atau lama. Teknik pengukuran metode suhu basal tubuh itu sendiri umumnya digunakan untuk termometer khusus dengan kestabilan yang diperbesar, atau jika tidak tersedia, gunakan termometer merkuri. Termometer elektronik sedikit kurang akurat. Waktu mengukur harus pada saat yang sama setiap pagi dan setelah tidur nyenyak setidaknya 3-5 jam, serta masih dalam keadaan istirahat mutlak. Selanjutnya, pengukuran suhu tubuh melalui oral selama 3 menit, rektal dan vagina selama 1 menit. Pengukuran suhu tubuh basal harus dilakukan dengan dicatat tiap harinya. Gunanya, catatan suhu tubuh pada kartu tersebut untuk 10 hari pertama dari siklus haid untuk menentukan suhu ketinggian dan suhu yang normal dan rendah dalam pola tertentu tanpa kondisi di luar normal atau biasanya. Abaikan setiap suhu tinggi yang disebabkan oleh demam maupun gangguan lain. Tarik garis pada suhu 0,5 derajat Celcius sampai 0,1 derajat Celcius di atas suhu tertinggi dari suhu 10 hari tersebut. Garis ini tersebut garis perlindung atau garis suhu. Periode tak subur mulai pada periode hamil setelah hari ketiga beruntut. Suhu tubuh basal di garis pelindung atau suhu basal. Hari pantang senggama dilakukan sejak hari pertama haid hingga sore ketiga kenaikan
tubuh. Masa pantang untuk senggama pada metode suhu basah tubuh lebih panjang dari metode ovulasi blinis. Perhatikan kondisi lendir, subur, dan tak subur yang dapat diamati. Apakah ibu sudah mengerti? Kalau yang belum mengerti bisa ditanyakan. Sudah ya Bu? Terima kasih Bu. Silakan duduk terlebih dahulu Ibu. Perkenalkan saya Budin Disti. Dengan Ibu siapa? Keluhannya apa? Keluhan sekarang apa ya Bu? Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi kondom pria. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelumnya Ibu apakah pernah mendengar tentang kontrasepsi kondom pria? Belum. Kalau belum, di sini saya akan jelaskan ya Bu. Pengertian metode kondom. Kondom merupakan selubung atau sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan, diantaranya latex atau karet, plastik atau vinil, atau bahan alami yang dipasang pada penis saat hubungan seksual. Cara pemakaian kondom yaitu sarungkan pada penis dalam keadaan ereksi atau tegang, baru kemudian dilakukan hubungan seksual. Untuk keuntungan metode kondom tersendiri, yang pertama mencegah kehamilan, yang kedua memberi perlindungan terhadap PMS, yang ketiga dapat diandalkan dan relatif murah, yang ketiga sederhana, ringan, disposable atau reversible. Yang kelima tidak memerlukan pemeriksaan medis, supervisi atau follow up. Yang keenam tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan klien. Kerugian metode kondom sendiri, yang pertama angka kegagalan relatif tinggi, yang kedua perlu memperhatikan sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seksual untuk memasang kondom, yang ketiga keuntungan kontrasepsi akan diperoleh jika kondom dipakai secara benar atau konsisten ya pada setiap hubungan seksual, karena umumnya kegagalan yang timbul disebabkan pemakaian yang tinggi, yang tidak benar, tidak konsisten, tidak teratur, atau tidak hati-hati. Untuk efek samping metode kondom tersendiri yaitu berkurangnya sensitivitas gelas penis, alergi terhadap karet itu. Untuk tempat mendapatkan kondom yaitu di apotek, puskesmas, BPM atau toko manapun yang menjual kondom ya Bu. Untuk pembuangan kondom yang benar, jangan dibuang ke dalam toilet, selokan, dilempar ke halaman, dibakar bersamaan sampah, bersihkan dulu, cuci, bungkus ikut lalu masukkan ke tempat sampah. Apakah Ibu sudah mengerti? Kalau sudah, saya lanjutkan ya Bu. Untuk konseling kontrasepsi kondom wanita, saya jelaskan ya Bu. Apakah Ibu pernah mendengar sebelumnya? Kalau belum, saya akan jelaskan ya. Kondom wanita merupakan selubung atau sarung yang dipasang pada oral dalam wanita, terbentuk silinder panjang dengan muara berpinggir yang tebal pada kedua sisi, serta terhadap luberan pada sisi luar dan dalam. Cara pemakaiannya, perhatikan kemasan kondom, jangan kenakan kondom apabila kemasan robek atau kondom tampak rapuh. Jangan menggunakan kondom kadaluarsa. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasang kondom. Selanjutnya dapat dimasukkan hingga 8 jam sebelum senggama. Untuk pelindungan maksimal, masukkan kondom sebelum penis masuk ke dalam vagina. Pilih posisi yang nyaman untuk masukkan kondom. Bisa jongkok, bisa mengangkat salah satu kaki atau berbaring. Yang selanjutnya, gesekkan sisi kondom bersamaan untuk meratakan pelumas. Yang selanjutnya juga remas dan putar ujung kondom yang
akan dimasukkan ke dalam vagina sehingga menjadi panjang dan menyempit. Buka labina mayor dengan kanal lain untuk melihat mulut vagina. Masukkan ujung kondom ke dalam vagina sejauh mungkin dengan hati-hati. Gunakan jari untuk mendorong kondom hingga sekitar 2-3 cm bagian ujung kondom di luar vagina. Pria atau wanita harus hati-hati memasukkan ujung penis ke dalam kondom. Jika penis keadaan di luar kondom, tarik dan coba lagi. Jika kondom tiba-tiba keluar dari vagina saat senggama, pasangkan kembali kondom dengan benar. Kondom tidak harus segera dilepaskan dengan setelah senggama. Lepaskan kondom sebelum berdiri untuk mencegah tumpahnya cairan semen di sekitar vagina. Selanjutnya, jika akan melakukan senggama lagi, gunakan kondom yang baru. Untuk keuntungan metode kondom sendiri, mencegah kehamilan, memberi perlindungan terhadap PMS, dapat diandalkan relatif murah, sederhana, ringan, disposable, dan reversible, tidak mengeluarkan pemeriksaan medis, supervisi atau unfollow, tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan klien. Untuk kerugian metode kondom, angka relatif kegagalan perlu menghentikan sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seksual untuk memasang kondom. Keuntungan kontrasepsi akan diperoleh jika kondom dipakai secara benar dan konsisten pada sekitar hubungan seksual. Untuk efek sampingnya yaitu berkurangnya sensitivitas gelas penis, alergi terhadap karet. Untuk tempat pembeliannya itu bisa di apotek, puskesmas, BPM atau tempat yang lainnya, toko obat lainnya. Untuk pembuangan kondom yang benar yaitu jangan dibuang ke dalam toilet, selokan, dilempar ke halaman, dibakar bersama sampah. Bersihkan dulu bungkus lalu ikat, masukkan ke tempat sampah. Apakah ibu mengerti? Kalau tidak mengerti, saya lanjutkan lagi ya Bu. Selanjutnya itu juga ada di diafragma dan penutup serviks. Apakah ibu sebelumnya pernah mendengar? Kalau belum, saya akan jelaskan ya Bu. Diafragma adalah kap berbentuk bulat, cembung, berbuat dari laktes, plastik atau silikon dengan tepi yang kuat yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Penutup serviks adalah kap berbentuk setengah silinder terbentuk dalam laktes, karet, plastik atau selokan yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Kelebihan metode diafragma dan penutup serviks adalah mencegah kehamilan dan melindungi dalam beberapa PMS dan kanker serviks, khususnya jika digunakan bersamaan dengan spermisida. Tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan klien, tidak mengganggu hubungan seksual karena telah terpasang pada 6 jam sebelumnya, tidak mempunyai pengaruh hormonal. Untuk kerugian metode diafragma adalah penutup serviks, efektivitas sedang, keberhasilan sebagai kontrasepsi, keberuntungan pada kepatuhan mengikuti cara pengguna, diperlukan pemeriksaan pelvik oleh petugas kesehatan terhadap untuk memastikan kepastian pemasangan dan pemasangan relatif sukar. Pada 6 jam pasca hubungan seksual akan lebih harus berada di posisinya. Pada beberapa pengguna tentu jadi penyebab infeksi saluran kemih. Untuk cara pemakaian yang benar, oleskan spermisida dan lengkap diafragma, kemas bersamaan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasang diafragma. Pastikan diafragma tidak berlubang atau rusak. Diafragma menggunakan air atau lebih menembus cahaya atau tidak.
Dan perhatikan tinggalnya kadaluarsa spermisida. Masukkan diafragma 6 jam sebelum senggama. Tekan tepi diafragma bersamaan. Memasukkan ke dalam diafragma sejauh mungkin. Pilihlah posisi yang nyaman untuk memasukkan diafragma. Masukkan jari ke dalam vagina sampai menyentuh serviks. Sarungkan karet dan pastikan serviks telah dilindungi. Serviks telah seperti ujung hidung, pasti setengah cup diafragma. Jika diafragma tidak nyaman, tarik dan pasang kembali. Diafragma berdiri di dalam vagina paling tidak 6 jam setelah senggama. Jangan tinggalkan diafragma di dalam vagina setelah dari 24 jam. Jika tidak melakukan senggama lagi, pastikan diafragma berpasang ke dalam dengan tempat dan dioleskan spermisida lagi. Untuk cara pelepasan diafragma yang benar, cuci tangan dengan sabun yang mengalir. Masukkan jari ke dalam vagina hingga cup diafragma terasa. Masukkan jari di bawah cup diafragma perlahan, lalu tarik keluar. Jangan menggunakan kuku. Cuci diafragma dengan sabun dan air mengalir, lalu keringkan setelah penggunaannya. Cara pemakaian penutup serviks yang benar: isi sepertiga cup dengan spermisida krim, jeli atau busa. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasang penutup serviks. Tekan tepi cup di sekitar serviks hingga serviks tertutup sempurna. Tekan perlahan bagian setengah untuk melakukan cup. Masukkan serviks hingga 42 jam setelah senggama. Untuk cara pelepasan serviks sendiri yang benar, cuci tangan sabun dengan air mengalir. Lepaskan tutup serviks paling tidak 6 jam setelah pria ejakulasi terakhir. Namun tidak boleh lebih dari 48 jam berada di dalam vagina. Buka ujung cup untuk mengundurkan lekatan pada serviks, lalu tarik perlahan keluar vagina. Cuci diafragma dengan sabun dan air mengalir, lalu keringkan setelah penggunaan. Untuk efek samping sendiri, yaitu efek sampingnya reaksi alergi dan infeksi saluran kemih. Yang kedua, rasa nyeri, tekanan dan kandungan kemih rektum. Yang ketiga, timbul cairan vagina dan berbau jika diberikan lebih dari 24 jam atau 45 jam. Selanjutnya, perkenalkan saya Ibu Desti. Di sini saya akan jelaskan kontrasepsi spermisida. Kontrasepsi spermisida sendiri. Apakah Ibu pernah mendengar kontrasepsi spermisida sendiri? Belum? Kalau belum, saya akan jelaskan ya Bu. Spermisida adalah alat kontrasepsi mengandung zat-zat kimia yang kerjanya melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina sebelum spermatozoa bergerak ke dalam tepus genitalia interna. Secara mekanis untuk mengaruhi spermatozoa dan secara kimiawi untuk imobilisasi atau mematikan spermatozoa. Untuk macam-macam pilihan spermisida itu ada aerosol atau busa akan efektif setelah dimasukkan. Aerosol dianjurkan bisa bila spermisida digunakan sebagai pilihan pertama atau metode kontrasepsi lainnya tidak sesuai dengan klien. Yang kedua ada tablet vagina, suppositura dan film. Sangat mudah dibawa dalam disimpan. Penggunaannya dianjurkan menunggu 10-15 menit setelah dimasukkan sebelum hubungan seksual. Jenis pestisida jeli biasanya digunakan bersama
spermisida, yaitu efektif seketika, tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan klien. Sebagai metode penggunaan lainnya, mudah digunakan, tidak memerlukan resep atau pemeriksaan medis. Meningkatkan lubrikasi selama hubungan seksual. Untuk kemudian metode spermisida, yaitu angka kegagalan relatif tinggi, harus digunakan secara segera sebelum sempurna. Bahkan ada spermisida vaginal yang perlu waktu 5-30 menit hingga spermisida bekerja, karena harus dimasukkan ke dalam vagina dan wanita yang sedang melakukannya. Dan selanjutnya harus diberikan berulang kali untuk sedama yang berukuran, dapat menimbulkan iritasi atau rasa panas atau terbakar pada beberapa wanita, tidak memberikan perlindungan terhadap PMS dan termasuk HBV dan HIV atau AIDS. Untuk cara pemakaian spermisida atau aerosol yang benar, ayo kocok tempat aerosol 20-30 menit sebelum digunakan. Lalu tempat kontainer dengan posisi ke atas, letakkan aplikator pada mulut kontainer dan tekan untuk mengisi busa. Masukkan aplikator ke dalam vagina mendekati serviks dengan posisi terbaring. Ketika menarik aplikator, pastikan mudah tidak menarik kembali ke lorong karena busa dapat masuk kembali ke lorong. Aplikator segera cuci penggunaan sabun dan air, kemudian keringkan. Aplikator sebaiknya digunakan untuk pribadi. Selanjutnya, pemakaian spermisida tablet vagina atau suppositora yang benar. Yang pertama yaitu cuci tangan sebelum membuka tablet. Lepaskan tablet atau suppositora sambil berbaring, masukkan tablet vagina atau suppositora jauh ke dalam vagina. Tunggu 10-15 menit sebelum memulai hubungan seksual. Sediakan selalu ekstra tablet vagina dan suppositora di tempat. Untuk pemakaian spermisida krim atau jeli yang benar, yaitu masukkan ke dalam aplikator sebatai penuh, kemudian masukkan aplikator ke dalam vagina sampai mendeteksi sakit, tekan alat pendorong sampai krim keluar. Tidak perlu menggunakan kejap krim. Aplikator harus cuci dengan sabun dan air, tiriskan lalu hingga keringkan. Untuk memudahkan pembersihan, pisahkan bagian-bagian alatnya. Aplikator sebaiknya digunakan untuk pribadi. Sediakan selalu pengadaan krim. Untuk efek sampingnya sendiri itu reaksi alergi pada wanita maupun pria. Selanjutnya, suppositora tidak